Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih dipertemukan lagi dalam mata pelajaran PTI atau baca tulis Al-Quran. Hari ini mungkin akan menjelaskan materi tentang PTI. Sebelum mulai pembelajaran seperti biasa anak-anak, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kalian harus mengetahui tujuan pembelajaran pada materi hari itu apa. Selanjutnya akan Bivina jelaskan materi hari ini. Bivina akan menjelaskan tentang hukum bacaan ro. Minggu kemarin sudah Bivina jelaskan tentang hukum bacaan Jalalalah ya. Hari ini Bivina akan menjelaskan tentang hukum bacaan ro. Nah, hukum bacaan ro di sini hukumnya ada tiga. Tiga di sini apa? Ro tafkhim, ro tarqiq, dan ro yang boleh dibaca tafkhim dan boleh dibaca tarqiq. Nah, jadi hukum ro ada tiga: ro tafkhim, ro tarqiq, dan ro yang boleh dibaca tafkhim juga boleh dibaca tarqiq. Nah, ro yang boleh dibaca keduanya ini namanya apa? Ro jawazul wajhain. Ro yang boleh dibaca keduanya nama lainnya ro jawazul wajhain. Nah, di sini dari ketiga hukum ro di sini yang akan Bivina jelaskan ro tafkhim dulu ya. Kita bahas satu persatu. Nah, apa itu ro tafkhim? Tafkhim itu sendiri artinya tepat. Ya, tafkhim itu sendiri artinya tepat. Nah, bisa dikatakan ro tafkhim jika memenuhi beberapa syarat. Syaratnya apa? Satu, ro itu harus berharokat fathah. Dimanapun bentuknya ro, jika berharokat fathah, maka dikatakan ro tafkhim. Contoh, aro'aita. Di mana kalimat tersebut yang menunjukkan ro tafkhimnya? Yang menunjukkan ro tafkhimnya yaitu ro. Aro. Nah, kalian perhatikan pada huruf yang bercetak merah. Di situ ada huruf ro dan ro-nya di situ berharokat fathah atau garis di atas itu namanya harokat fathah. Sehingga kalimat aro'aita, ro di situ dikatakan bacaan ro tafkhim, dibaca tebal ya. Kemudian syarat yang kedua, bisa dikatakan tafkhim jika ro itu berharokat dhammah. Ro itu berharokat dhammah. Paham ya? Dimanapun bentuknya ro jika berharokat dhammah, maka dikatakan bacaan ro tafkhim, ro yang dibaca tepat. Contoh, ruwaida. Nah, di situ yang menunjukkan ro tafkhimnya mana? Yang menunjukkan ro tafkhimnya yaitu pada ro yang berharokat dhammah. Perhatikan pada huruf yang bercetak merah. Ruwaida ya. Di situ termasuk ro tafkhim karena ro-nya berharokat dhammah. Oke, yang ketiga, bisa dikatakan ro tafkhim jika ro sukun jatuh sesudah harokat fathah maupun dhammah. Saya ulas, yang ketiga, ro sukun jatuh sesudah harokat fathah ataupun dhammah. Jadi sebelum ro sukun ada huruf yang berharokat fathah ataupun ada huruf yang berharokat dhammah. Baru di depannya terdapat ro sukun. Perhatikan pada contoh. Ro sukun yang jatuh sudah harokat fathah. Contoh, marji'ukum. Situ yang termasuk ro tafkhim. Nah, di mana ro tafkhimnya? Perhatikan pada kalimat yang bercetak merah. Mar. Nah, di situ yang pertama ada huruf yang berharokat fathah. Ada huruf yang berharokat fathah, kemudian di depannya huruf yang berharokat fathah terdapat huruf ro yang berharokat sukun. Sehingga pada kalimat marji'ukum dibaca tebal atau dibaca ro tafkhim. Ya, marji'ukum. Ya.
Contoh yang jatuh sudah harokat dhammah. Contohnya apa? Unsurna, sur. Nah, perhatikan pada kalimat yang bercetak merah juga. Di situ ada huruf shad berharokat dhammah. Kemudian di depannya huruf shad ada huruf ro yang berharokat sukun. Ya, sehingga pada kalimat tersebut bisa dikatakan bacaan ro tafkhim atau ro yang dibaca tebal. Selanjutnya yang keempat, syarat yang keempat bisa dikatakan ro tafkhim jika ro sukun jatuh sesudah harokat kasroh, tetapi kasroh itu bukan kasroh asli. Maksudnya bukan kasroh asli bagaimana? Maksudnya kasroh itu tidak tertulis melainkan terbaca. Tidak tertulis tapi terbaca. Ya, perhatikan pada contoh. Irji'i. Nah, di situ alifnya tidak berharokat kasroh, tapi dibaca seperti halnya berharokat kasroh. Irji'i. Nah, harokat kasrohnya tidak tertulis tapi terbaca. Di situ dikatakan kasroh bukan asli, sehingga membacanya seperti hanya ada harokat kasroh. Irji'i. Nah, setelah ada alif atau hamzah yang berharokat kasroh bukan asli, di situ di depannya ada huruf ro sukun. Paham ya? Nah, sehingga pada kalimat irji'i dikatakan bacaan ro tafkhim, dibaca tepat. Selanjutnya syarat yang kelima, boleh dikatakan ro tafkhim jika ro sukun jatuh sesudah harokat kasroh asli. Ya, kalau tadi bukan asli, sekarang kasroh asli, serta bertemu dengan huruf isti'la. Siapa yang bertemu huruf isti'la? Yang bertemu dengan huruf isti'la yaitu ro sukunnya. Ya, ro sukunnya yang bertemu dengan huruf isti'la. Coba perhatikan pada contoh. Firqatun. Nah, disitulah yang termasuk ro tafkhim. Mana yang menunjukkan ro tafkhimnya? Ada ro sukun, kemudian sebelum ro sukun ada huruf fa yang berharokat kasroh asli karena kasrohnya tertulis. Nah, ro sukunnya tadi dijelaskan harus bertemu dengan salah satu huruf isti'la. Nah, di depan ro sukun harus ada huruf isti'la. Apakah di depan ro sukunnya ada huruf isti'lanya? Di depan ro sukun di situ ada huruf qaf. Ya, qaf di situ termasuk salah satu huruf isti'la. Sehingga firqatun dibaca ro tafkhim atau ro yang dibaca tebal. Lalu apa yang dimaksud dengan huruf isti'la? Tadi kan sebelumnya ada kata-kata huruf isti'la. Nah, huruf isti'la yaitu huruf yang jika diucapkan atau cara membacanya mengangkat sebagian besar lidah. Nah, hurufnya ada 7. 7 di sini apa? Ro, shad, dot, ghain, to, qaf, do, yang dikumpulkan pada lafaz husso, dhotin, rid. Ya, itulah yang dinamakan huruf isti'la. Paham ya anak-anak ya? Oke, cukup sekian untuk materi hari ini tentang ro tafkhim. Minggu depan akan kita jelaskan tentang ro tarkib ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.